ku satukan ego dalam indahnya berdansa dan lama terbalik ke rasa meraju tulusnya jiwa mengabdi dalam indahnya kalbu mengukir rumah berjalan selamanya jadikan hanya aku satu-satunya sanggar wapang bagai sang pelipur lara nyanyikan ku hidup setia jadikan hanya aku satu-satunya sanggar wapang bagai sang pelipur lara nyanyikan ku hidup setia. Berdansa dan lambat terembali ke rasa meracun tulusnya jiwa mengabdi dalam indahnya kalbu mengukir rumah berjalan selamanya jadikan hanya aku satu-satunya sanggar wapang bagai sang pelipur lara nyanyikan ku hidup setia jadikan hanya aku satu-satunya sanggar wapang bagai sang pelipur lara nyanyikan ku hidup setia asmara tak terkalibrasi asmara tak terkalibrasi dan jadikan ku hidup setia asmara tak terkalibrasi asmara tak terkalibrasi dan jadikan ku hidup setia. Nora and Friends. Betul, Nora Mbak Indah, and Friends. kenal nggak sih lagu ini tadi? Ih, kenal dong. Oh iya? Asmara Berarti Librasi. kalau kenal lagu ini berarti zaman all dong. Kenapa? Zaman all. Tapi Saya kenal loh. Iya. Saya termasuk suka banget loh sama lagu betul, ini. ini lagu yang melegend sekali. Betul. Thank you Thank Nora you, and Friends. Nora Terima and kasih. Friends. Boleh Sudah tepuk tangan Bapak Ibu semuanya buat acara kita pada hari ini. Asik. Dan sebelum acara kita Mbak Indah Kardina. Iya. Seperti biasa aku ada pantun dulu buat pemirsa semuanya. Saya akan cakep ya. Iya, kamu Oke. cakep aku pantunnya. Iya, oke. Ya. Jalan-jalan ke pasar membeli kelapa. Cakep. Ya, selamat datang di Taman Pintar Yogyakarta. Yuhu. Oh. Kamu enak cakep aja toh ya. Iya. Tanda tangan cakep dong. Tapi tadi Iya. itu asmara librasinya Mbak Nora and Friends. Iya. Itu Mbak Indah suka tuh karena apa? Tadi bahkan sampai request loh sama Pak Kadis. Pak, pose-pose yang banyak besok pakai lagu itu ya Pak backsoundnya. Karena ketika kita itu menampilkan sesuatu, kita bangga dengan apa yang kita miliki. Bahkan Pak Kadis ini juga sering kali kan menampilkan produk-produk dari teman-teman UMKM begitu ya. Betul sekali. Jadi dikasih lagu-lagu yang keren itu nampaknya juga akan menggelorakan semangat kita. Ya kan Betul. Dim? Ibarat kata minum jamu manis rasanya. Cakep. Nanti kan kita akan ngobrol dengan tamu yang istimewa. Yuhu, Gitu tepuk tangan dong. dulu untuk tamu-tamu kita. Ya, dan kita Baik. ucapkan salam Indonesia. Bertemu Baik. di Kata Jogja TV di acara kita yaitu Bincang hari ini. Ya, saya Indah Ardina bersama dengan Saya Dimas Tejo. kami menyapa Anda selama 1 jam nanti untuk berbincang-bincang bersama dengan tamu-tamu istimewa. Dan kali ini kita ada di Taman Pintar Yogyakarta Betul dalam sekali. satu acara. Namanya adalah Semaradahana bagian 2 atau part 2 begitu. Ya, pameran Semaradahana Part 2. Ya, berlangsung hari Sabtu dan Minggu ya, tanggal 4 dan juga tanggal 5 November 2023. Tapi kami Digelar menyapa- langsung di Taman Pintar Yogyakarta dan Ya. melibatkan teman-teman pelaku UMKM Yogyakarta. Betul. Banyak sekali, saya menyapa sedikit. Coba halo. Teman-teman yang buka stand di Taman Pintar Yogyakarta, laris. Laris.
diangkat Oke. semua dagangannya. Terima kasih mbak-mbakku, mas-masku, terima Pun kasih. bisa lah kayak meleh nggih, mangkeh meleh le ngangkat. Betul Oke sekali. Dim, kita perlu juga menyapa pemirsa Jogja TV karena apa? Karena keceriaan dan kehangatan ini bukan hanya ada di tempat ini, juga kami Betul. juga membagikan informasi ini untuk Anda. Sehingga dari talk show yang hanya selama 1 jam ini Anda akan memperoleh banyak informasi sekaligus barangkali inspirasi untuk sama-sama berkoperasi gitu Dim. Betul sekali. Oke, kita ya. sapa sekarang. Tamu yang pertama hari ini adalah yaitu Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Dr. Andes Tri Karyadi Rianto Raharjo, SHMSI, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Jeh, selamat siang Pak Toto. Sugeng siang Mbak Andin. Iya, Pak Arya Saloka. Ya, Mas Jo. Iya. Saya tekan. Jenengan matching banget loh, yang satu ada Saloka, yang satu Ini salah satu cara kita menyemangati supaya kita bisa menemani teman-teman koperasi dan UKM, Dim. betul. Tapi masih ada yang cantik juga di sini. Iya dong, pasti lebih di cantik. tengah-tengah di antara cowok-cowok ganteng ini ada Bu Maya Y. Prianto. Beliau Kasubag Pengawasan Industri Keuangan Non Bank OJK DIY. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Mbak Indah, Mas Ije. Dimas. Terima kasih. Sehat selalu Bu Maya. Alhamdulillah, terima Matur kasih. sembah nuwun sudah ada di Taman Pintar Bu. Karena hari ini Ibu juga akan bicara soal bagaimana sih ini koperasi kok kaitannya dengan OJK gitu. Ternyata sekarang ada open loop gitu ya Bu ya. Oke, nanti Bu akan bicara untuk hal ini. Yang sudah rawuh dari tadi pagi bersama dengan kita adalah Bapak Iskandar Sarjana Ekonomi, Ketua Deko Pindah Kota Yogyakarta. Selamat siang. Selamat siang. Matur nuwun Pak Is, kita mengidola Bapak loh. Ini mantan cover boy loh dulu. Oh gitu? Iya. Makanya aura gantengnya masih kelihatan Masih ya Pak ya sampai kelihatan, sekarang. Matur nuwun. iya. Jadi nanti saya juga request Bapak Poso ya dengan lagu-lagu yang keren gitu ya. Nanti back sound-nya. Oke. Pak Iskandar sehat selalu J Bapak J. Terima kasih Pak Iskandar, matur Ya. nuwun. Baik. Dan tentunya Mbak Indah, Jadi, acara kita bincang hari ini tentunya bisa terlaksana karena kerjasama antara Jogja TV dan juga Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Terima kasih kerjasamanya Pak Toto terutama Bapak, matur nuwun sangat kepercayaannya. Sama-sama Mas Jo. Ize. Pak Toto, saya kalau melihat di tempat ini tadi dari pagi saya sudah di sini, Bu Sita dan kawan-kawan ini luar biasa Pak menemani teman-teman koperasi dan UKM juga untuk bisa hadir di tempat ini pagi-pagi. Toto gitu Pak Toto. Kemudian juga menampilkan barang dagangannya dengan senyum Pak. Artinya ketika menampilkan barang dagangan dengan senyum itu bangga. Ini loh produk saya, monggo lo diapresiasi, monggo lo pun borong ngaten ya Pak Nggih. Oke baik. Nah ini apresiasi untuk semua teman-teman di Dinas PKU Kota Jogja. Tapi kalau kita sekarang akan bicara mengenai bagaimana Undang-Undang P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan, barangkali kita akan mengerucut pada tema yang hari ini akan kita angkat. Sekaligus juga memberikan informasi pada pemirsa bahwa ternyata koperasi itu sekarang juga ada yang bisa terbuka dan melayani teman-teman yang lain yang bukan anggota. Kaitannya dengan simpan dan pinjam. Pak Toto, pada pangandikan menopo di agenda yang pertama kali ini. Silahkan. Terima kasih Mbak Indah. Ye. Mungkin udah menjadi rahasia umum ya. Ya. Mungkin sudah kita tahu banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah koperasi ya. Ya. Koperasi yang banyak digugat bukan anggotanya. Ya, oke. Ya. Karena apa? Disinyalir sekarang itu kan banyak koperasi-koperasi yang melayani bukan anggotanya. C. Seperti itu. Hanya sebagai modus aja seseorang itu menjadi memanfaatkan koperasi. Y. Seperti itu. Sehingga utamanya koperasi yang melayani pemberian pinjaman Ya. kepada orang-orang yang membutuhkan dari sisi keuangan. Y. Seperti itu. Ya. Sehingga ini pemerintah harus mengambil sikap nih. Mengambil sikap dengan kebijakan moratorium bagi koperasi-koperasi yang moratorium mendirikan koperasi simpan pinjam maksudnya. Mendirikan gitu ya. Yang di moratorium Ya, mendirikan koperasi simpan pinjam, oke. Akan menata kembali koperasi-koperasi yang mempunyai usaha di simpan pinjam. Ditata. Karena apa moratorium kenapa mau ditata kembali? Ya. Seperti itu. Ini mulai kapan Pak moratoriumnya? Tahun ini juga? Iya. Oke. Seperti itu. Ya. Ditata sehingga ini akan ditata apa? Seperti tadi undang-undang P2SK, penguatan
dan penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Nggih. Jadi ada dua hal ini. Apabila ada koperasi yang menghimpun dana, menghimpun dana. Sekarang kan banyak koperasi-koperasi yang berbadan hukum nasional yang mendirikan koperasi cabang-cabang, misalnya koperasi pusat cabang di Jogja. Ya, di daerah-daerah cabangnya. Ya, kita yang membina koperasi di daerah itu tidak bisa berkutik nih, karena tidak punya kewenangan untuk mengawasi, untuk membina gitu kan ya. Sehingga ini kalau ada pembiaran, dibiarkan oleh pemerintah, ini akan berbahaya nih seperti ini. Karena koperasi akan kehilangan marwahnya. Itu. Jadi koperasi sekarang gini, koperasi-koperasi yang menghimpun dana, koperasi-koperasi yang menyalurkan dari misalnya sisi uang ada pinjaman, sekarang ini ini menjadi domain, bukan menjadi kewenangan dinas-dinas yang membina atau mengawasi mereka. Ya, jadi mereka melayani orang lain, ya udah kembalikan ke OJK. Namanya tadi namanya adalah open loop, gitu kan ya, open loop. Open loop. Kemudian bagaimana nih dari apabila ada koperasi yang melayani khusus anggotanya oleh untuk anggota, itu namanya khusus, ya udah menjadi domain saya untuk membina dan mengawasi. Tapi jadi pemerintah cukup fair nih, dipersilahkan. Fairnya apa? Artinya, cukup fairnya adalah karena mempersilahkan itu. Dipersilahkan. Tapi pengawasannya OJK. Seperti semacam apa itu koperasi BPR. Nah ini makanya ada BPR tempat kita ini. Ada Pak Lanto tadi dari Bank Jogja itu kan BPR. Baik. Nah, wonten koperasi ini pun. Ya artinya koperasi-koperasi sejenis dengan BPR. Gitu satu jenis. Bank Peringkat Rakyat itu semacam itu. Artinya Pak Toto, sekalian acing nyuwun pirsa Pak Toto. Sebetulnya bagaimana sih Pak keberadaan dan kondisi koperasi-koperasi khususnya di DIY saat ini Pak setelah pasca pandemi ini Pak Toto sebetulnya di Kota Jogja kalau Pak Toto ya, Pak Toto kan ranahnya Kota Jogja. Petani pun terus pundi Pak Toto? Kita itu kan punya koperasi 350 koperasi ya. 350 koperasi. Nah, dari 350 koperasi itu yang 75% adalah koperasi karyawan. 75% adalah koperasi yang usahanya adalah simpan pinjam. Nah, ya 25% itu koperasi yang berbasis ke wilayah, ada koperasi wanita, koperasi yang ada di kementerian-kementerian ya seperti yang ini. Ada di tenan-tenan ini. Itu koperasi juga ya Pak Toto ya. Baik. Nah, tadi Mas Dimas Tejo benar ini tanya. Kok ada aneh existingnya bagaimana? Terus bunti gitu loh Pak. Secara habis terpuruk loh Pak kita ini. Iya, habis pandemi ya Dim. Biar koperasi tidak tinggal kandas. Nah, harus tinggal landas nih. Mereka harus beradaptasi. Dengan? Harus mulai bertransformasi menjadi koperasi modern. Nah, salah satu ciri khas modern adalah dari sisi pelayanannya, jenis usahanya. Dari sisi pelayanannya, kalau dulu manual, misalnya masih simpan pinjam nih, wah harus datang menemui pengurusnya, harus secara fisik ke sekretariat koperasi. Seperti itu. Mau lihat kondisi keuangannya harus datang, bendaharanya, pakai buku gelatik tadi yang ngendikanipun Pak Wali ya. Harus semua terdigitalisasi. Itu kan ya. Semua bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian dari jenis usahanya, koperasi milenial, koperasi modern itu sekarang didorong ke koperasi sektorial. Seperti itu. Sektorial itu artinya jualan-jualan juga. Punya usaha yang lain. Harapannya koperasi itu harus berbicara bisa menjadi agregator UMKM yang menjadi anggota koperasi. Harus ada pemikirannya nih. Koperasi harus bisa memikirkan anggotanya. Misalnya anggotaku adalah aku nih cari bahan bakunya harus bisa menyediakan bahan bakunya. Memasarkan meningkatkan kualitas memproduksinya Jadi hulu hilirnya harus dipikirkan. Benar-benar deh keren kalau kayak gitu ya. Jadi koperasinya benar-benar modern itu salah satu trik Pak, salah satu trik untuk
perkembangan kita di era digital juga ini J Pak J. Apalagi setelah pandemi ini juga gitu J Pak J. Itu strategi. Ya betul Mbak Andin dan Mas Tejo, Mas Dimas ya. Bukan Ricky Harun. Ricky Harun. Pinocchio dong. Biasanya itu loh Gading Martin biasanya. Oh iya ya. Jadi ini tuh saya tuh takut dengan OJK nih. Gitu. Ya, karena aku mendidik tapi beliau itu menjadi mitra kami yang luar biasa. Jadi kalau ada koperasi yang melenceng dari rohnya itu pastinya OJK siap untuk membina. Gitu kan ya? Membina. Iya betul. Membina sesuatunya itu. Gitu. Ada waktu untuk pembinaan gitu ya. Oke. Koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Sektor real, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran. Sektor keuangan, koperasi simpan pinjam, konvensional atau syariah. Prinsip koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemandirian. Pendidikan perkoperasian. Kerjasama atau kemitraan. Keuntungan anggota koperasi. 1. Alternatif investasi di luar bank atau bentuk investasi lain. 2. Mendapatkan SHU, THR, santunan sosial, biaya pendidikan. 3. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan usaha koperasi. 4. Perluasan jaringan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada undang-undang ini, bagi masyarakat dimudahkan dengan hanya membutuhkan 9 orang sudah dapat membentuk koperasi primer dan rapat anggota dapat dihadiri secara daring. Selain itu, koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Apabila koperasi menjalankan prinsip syariah, maka diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah agar jalannya koperasi sesuai dengan prinsip syariah. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 mengatur tentang pengesahan Badan Hukum Koperasi. Wewenang mengesahkan Badan Hukum Koperasi berada di Kementerian Hukum dan HAM. Pengesahan meliputi pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Pengajuan akta pendirian perubahan anggaran dasar melalui notaris pembuat akta koperasi NPAK, kemudian mengajukan pengesahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melalui sistem administrasi Badan Hukum. Koperasi modern. Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik. Good corporative governance, memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap perubahan. Ciri-ciri koperasi modern. Koperasi yang sudah menjalankan kegiatannya berbasis teknologi informasi. Orientasi usahanya berbasis model bisnis, misalnya dengan pendekatan hulu hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak inklusif, closed loop. Sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel.
3 pilar koperasi modern. Pilar kelembagaan. Kelembagaan koperasi modern meliputi manajemen yang profesional, rekrutmen anggota secara digital, daftar anggota yang berbasis elektronik, serta pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT secara online. Pilar usaha. Pilar usaha koperasi modern meliputi orientasi usaha berbasis model bisnis hulu hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak inklusif closed loop, pelayanan anggota secara digital, memiliki website inklusif terhadap promosi ekonomi anggota PIA. Pilar keuangan. Pilar keuangan koperasi modern meliputi standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, dan laporan keuangan secara digital. 7 kriteria indikator koperasi modern. Terhubung dengan off-taker, adopsi teknologi atau inovasi, akses terhadap sumber pembiayaan, skala industri kapasitas produksi besar, sinergi antar pihak atau berbasis ekosistem, profesionalisme tata kelola dan manajemen, berbasis anggota dan nilai tambah yang tinggi. Pak Toto tadi secara peta kan sudah dijelaskan ya, 350, 70%-nya bagus lah dalam kondisi bagus, 75% tadi bergerak di bidang sektor ini dan sebagainya. Sebelum ke Bu Maya, kita lompat dulu deh ke Dekopinda ya. Karena ke Pak Iskandar dulu. Iya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar kan ini Dekopinda Kota Jogja. Pak Toto sudah pangandikan sih sebetulnya kalau 70% ya sekitar 200 gitu ya. 200 lebih itu kan dalam kondisi bagus ya sebetulnya koperasi-koperasi kita ini. Apa yang Bapak bisa sampaikan ke kita? Ini pandemi kan sudah bolehlah dikatakan selesai gitu ya Pak Iskandar ya. Kita kan sudah mulai gas ya teman-teman koperasi, sampun ya di kota. Apa yang Bapak mau sampaikan? Sudah punya semangat lagi untuk menjadikan lebih modern koperasinya? Jadi begini Bu. Kita mengetahui sumbangan koperasi terhadap apa yang disebut produk domestik bruto dibandingkan badan usaha di luar koperasi, BUMD, BUMN, dan BUMS, kita jauh ketinggalan. Sumbangan kita itu baru di bawah 5%. 5%, Pak, kecil sekali, Oleh karena itu, ke depan sampai tahun 2024 pemerintah menargetkan sumbangan koperasi harus di atas 5,5%. Oleh karena itu apa yang dilakukan? Koperasi harus menjadi koperasi modern. Seperti yang disampaikan Pak Kadis yaitu mulai bidang usaha, bidang keuangan maupun bidang kelembagaan. Itu diatur dengan Permenkop Surat Edaran Menteri Koperasi nomor 15 tahun 2012. Di samping itu, Mas Tejo dan Binda, pemerintah pada tahun 2023 menerbitkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2002 nomor 4 tentang PPSK. PPSK. Pengembangan penguatan sektor keuangan. Nah, di situ pada pasal 200 kalau keliru dibetulkan Bu. 201 dan 202. Di sana pemerintah menyisipkan pasal 44B tentang koperasi dapat melayani jasa keuangan. Nah, dari situ ada 5H di mana dalam pelayanan jasa keuangan yang pertama, koperasi dapat menghimpun dana dari anggota koperasi. Yang kedua, koperasi dapat menghimpun dana juga dari luar koperasi. Yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan, koperasi dapat melayani
pinjaman kepada di luar anggota koperasi dan koperasi lain. Yang keempat, koperasi dapat menerima dana dari lembaga keuangan yang lain. Dan yang terakhir, koperasi di samping melayani simpan pinjam dapat juga melayani jasa keuangan. Itu dengan undang-undang PPSK. Simpan pinjam dan jasa keuangan itu beda ya Bu Maya ya? Nuwun sewu Pak Es, lek ngapalke pirang dino Pak dengan iki Pak apal di luar kepala lho, nuwun sewu lho Pak Es. Luar biasa tenan Pak Iskandar menika. Diulangi bisa ndak? Ya, aku siji hafal beliau tuh ya Allah A sampai Z hafal semuanya luar biasa Pak Iskandar. Di samping itu, koperasi dengan kaitannya dengan PPSK ini, maka koperasi harus melaksanakan Permenkop nomor 8 tahun 2023 isinya tentang usaha simpan pinjam koperasi. Usaha simpan pinjam koperasi. Yang kedua, koperasi harus mengadakan asesmen kesehatan dan kedua koperasi harus go anti pencucian uang. Dan yang terakhir koperasi harus melaksanakan SE Menteri Koperasi tentang apa disebut self declare. Itulah yang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, koperasi harus melaksanakan hal tersebut. Baiklah, nanti Bapak juga akan cerita ke kita dengan adanya undang-undang ini, dengan adanya aturan ini, lalu teman-teman koperasi kesiapannya seperti apa. Tapi sebuah undang-undang dalam perjalanannya itu pasti kan dimaksudkan untuk sesuatu yang jauh lebih baik ya, untuk menata dan sebagainya. Nah untuk itu saya mau ke Bu Maya sekarang. Bu Maya, ini kalau kesiapan koperasi Pak Kadis dan Pak Iskandar yang sudah menjawab ya Bu ya. Jadi artinya peta di Kota Jogja sedikit banyak kita menjadi tahu bahwa Pak Toto dan kawan-kawan khususnya di bidang yang menangani soal koperasinya Pak Toto ini kemudian harus memastikan bahwa teman-teman yang memang ada di ranahnya dinas ini menjadi lebih nyaman, lebih gampang dan juga lebih aman katakanlah seperti itu. Tapi kan tadi ada yang menyangkut pihak luar nih. Kehadiran Undang-Undang P2SK atau penguatan dan pengembangan sektor keuangan ini dimaksudkan pemerintah untuk menata, itu pasti ya Bu ya. Tapi Ibu yang akan sampaikan ini, karena kalau tadi saya hanya mengira-ngira, oh iya berarti ini untuk aturannya. Supaya kalau saya bukan anggota koperasi tapi kemudian saya berurusan dengan koperasi juga, saya merasa nyaman, saya merasa aman dan justru koperasi ini benar-benar bisa menjadi, dulu kan sokok guru katanya Bu ya. Kalau kita bicara soal perekonomiannya, koperasi salah satu sokok guru gitu. Monggo Bu, apa yang Ibu mau sampaikan terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih Mbak Indah. Saya akan coba sampaikan ya, dilihat dari sisi kami, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa memang pada tanggal 12 Januari 2023 ini kita semua sudah mengetahui ya, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah mengesahkan gitu ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Mungkin akan lebih mudah jika saya menyebutnya Undang-Undang P2SK. Seperti itu ya. Ya. Di mana salah satu yang menjadi fokus pengaturan dalam Undang-Undang P2SK dimaksud adalah koperasi simpan pinjam. Ya, seperti yang mungkin kita semua pahami di awal gitu ya, tujuan pendirian koperasi itu kan sebetulnya untuk mensejahterakan anggotanya dengan konsep yang sederhana dari dan untuk anggota dan dilakukan pengelolaannya juga oleh anggota seperti itu. Namun dalam perjalanannya ternyata koperasi-koperasi simpan pinjam ini mengalami perkembangan yang lebih luas gitu ya, terkait dengan kegiatan usahanya yang sudah menjangkau kepada masyarakat di luar dari keanggotaan koperasi itu sendiri. Seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Iskandar ya, kita semua mendengar bahwa memang sebetulnya koperasi yang saat ini sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha dari sisi mungkin jasa keuangan gitu ya, kepada masyarakat di luar anggota koperasi sendiri. Memang betul itu dituangkan yang pertama di dalam pasal 44B ayat 1 gitu ya, bahwa bunyinya secara tegas menyebutkan bahwa koperasi dapat, di situ dapat ya, menyelenggarakan
kegiatan di sektor jasa keuangan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan lupa harus dengan kata-kata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian di dalam pasal 44B ayat 3 berikutnya, koperasi-koperasi yang memang secara nyata ya, maksudnya terlihat mereka tuh berkegiatan di sektor jasa keuangan, nanti akan dilakukan perizinannya, pengaturannya, dan pengawasannya terhadap koperasi-koperasi yang memenuhi kriteria sebagai koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan ini akan dilaksanakan oleh kami, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi izin juga di OJK? Betul. Ya, jadi kenapa seperti itu? Sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih memadai gitu untuk koperasi-koperasi yang memang melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang disebutkan 5. Nyun sewu Ibu, saya potong. Artinya Pak Toto, yang bukan seperti itu izinnya ke Dinas Penjenengan? Yang artinya itu tadi kan terbuka bagi anggota lain, simpan pinjam yang terbuka bagi bukan anggota itu kan di OJK. Tapi yang bukan di itu berarti di dinasnya Pak Toto? Pakai mic Bapak Nje? Dilihat dulu. Ini berbadan hukum mana dulu ya? Oh, nah, baik. Jadi apabila pengurusnya itu itu kita kembali ke koperasi itu berbadan hukum provinsi, nasional, kabupaten, kota itu ada aturannya. Taruh kata kalau di kota Bapak? Apabila pengurusnya itu adalah ber-NIK kabupaten kota. Kalau pengurusnya itu ada yang tersebar, misalnya kita berbicara daerah istimewa Yogyakarta ya, ada yang dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, berarti berbadan hukum provinsi. Lintas provinsi berarti itu nasional. Nah, kalau itu kota itu menjadi otoritas saya. Yang di Bapak artinya bukan yang open loop ya? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi kalau yang dia melaksanakan simpan pinjam juga atau jasa keuangan, tapi boleh untuk koperasi lain atau bukan anggota, ini masuknya ke Bapak atau ke OJK? Jadi begini, kalau ada koperasi ini simpan pinjam, nah, anggotanya pasti 20 taruhlah seperti itu. Nah, menghimpun dana atau mendistribusikan alokasi dana tadi bukan yang 20 ini. Berarti kan itu udah open sih. Di luar anggota. Itu punyanya seperti itu. Berarti itu ada di gitu leres ya berarti ya Bu Maya ngaten nggih. Kalau yang di anggotanya itu masuknya ke Pak Toto. Open loop sama close loop itu gitu Dim. Jadi kan kita harus mencerna ya supaya kita bisa belajar. Juga salah satu tugas kewenangannya dijelaskan tadi oleh Bu Maya tadi ya. Apalagi Bun tugas dan kewenangan OJK di koperasi ini Bun. Jadi gini, kalau kita lihat ya dari amanah yang dicantumkan di dalam pasal 321 Undang-Undang P2SK ini kan jelas bahwa OJK ini menjadi salah satu pihak yang ditunjuk gitu ya untuk menerima amanah dalam rangka peralihan koperasi simpan pinjam yang menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, kaitannya dengan amanah ini tentu kami OJK juga perlu mempersiapkan ketentuan-ketentuan gitu ya terkait bagaimana nanti proses pemrosesan izin usaha dari koperasi-koperasi simpan pinjam yang akan melakukan peralihan gitu ya menjadi lembaga jasa keuangan yang tentu akan berada di bawah pengawasan kami. Dan ini sangat relevan juga dengan pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang memang sesuai dengan sektor jasa keuangan yang berizin dari OJK. Jadi ini ada garis yang tegas sebetulnya di mana wilayahnya Pak Toto, di mana wilayahnya OJK, ngaten ya Pak Nje? Baik. Jadi betul. Jadi supaya kita nggak rancu Dim. Tapi apakah dari koperasi sekian banyak yang tadi disebutkan Pak Toto, menikah udah masuk kriteria semuanya Bun untuk pelayanan itu Pak Toto atau Bu Maya? Saya rasa ini lebih cocok ditanyakan sama Pak Toto ya, karena kalau kami kan sifatnya hanya menerima, nanti menerima daftar koperasi-koperasi simpan pinjam mana saja gitu ya, yang menurut
penilaian dari Dinas Koperasi UKM ini memenuhi kriteria. Oh gitu. Jadi kriteria itu harus dinilai dulu. Dari makanya setahu saya juga ada permintaan untuk self declare ya. Mereka mendeklar sendiri gitu. Sebenarnya kita tuh kegiatan usahanya tuh murni untuk anggota kita atau kita buka nih melayani buat pihak luar juga ya. Masyarakat di luar keanggotaannya. Jadi paham kita kenapa harus ada self declare gitu ya. Ternyata ini gitu. Jadi harus ada self declare dulu, kemudian kan Pak Toto punya catatan dan segalanya untuk kemudian dikoordinasikan ke OJK gitu. Jadi ada garis koordinasi seperti itu. Dilengkapi Pak Kadis. Monggo silakan Pak Kadis. Ini teman-teman dari yang membidangi koperasi baru gencar nih. Menindaklanjuti SE nomor 7 tahun 2023 ini ya. Dari Deputi Koperasi Perkoperasian. Jadi intinya bahwa koperasi yang melayani simpan pinjam dipersilahkan untuk menata kembali. Saya declare apakah melayani di hanya anggota tok atau di luar anggota. Namanya saya declare tadi. Kita baru istilahnya baru mendata nih ya, mendata saja kita pakai kan sudah tergantung penilaian masing-masing. Jadi kita tidak menerjunkan staf untuk menilai, silahkan pengurus-pengurusnya untuk menilai diri sendiri. Koperasi yang bersangkutan. Baik. Jadi sebelum self declare pasti self assessment dulu ya. Seperti apa gitu ya. Iya, pastinya seperti itu. Dan teman-teman ada assessment dulu bagaimana cara menilainya dan sebagainya. Dan kalau self assessment kan jujur ya Pak Toto nggih. Iya, harus jujur dikedepankan. Wong self assessment kok ngapusi dhewe. Ora pareng. Karena kan koperasi berbadan hukum, makanya sanksinya kan nanti kan implikasinya kan kalau apa namanya tidak jujur kan nanti bersumber dengan hukum juga kan ya. Itu dia. Nanti Pak Iskandar yang bisa akan cerita ini ya. Terus Bunti sebetulnya teman-teman ini gitu. Mudah-mudahan di kota sih semuanya baik ya, sehingga garis koordinasinya sudah ada yang jelas, begitu sudah banyak yang jelas. Tinggal kita mengantisipasinya seperti apa kalau ada perubahan-perubahan. Ngaten ya, Bapak dan Ibu kita break dulu sebentar boleh? Anje, Tim. Siap. Kalau ngobrol soal koperasi dengan tatanan yang seperti ini rasanya menjadi, ya ini menarik dong pasti untuk teman-teman milenial juga. Betul, gitu. dan kita digerakkan untuk menuju ke koperasi yang modern seperti yang Pak Toto tadi sampaikan gitu loh. Tadi kan Pak Toto mengatakan sebagai agregator, katanya Pak Ye. Jadi kalau misalnya kita tuh masuk dalam koperasi, koperasinya itu agregator apapun yang menjadi kegiatan anggota. Jadi kalau penjenengan misalnya, aku butuh iki, koperasinya ada. Mbak Indah, aku butuh obat pengurus gitu. Koperasinya ono. Ya, tapi aku juga pengen tanya kepada audien kita. Ya. Aku pengen tanya kepada audien kita, jujur saja. Di antara audien yang hadir ini, ono sing duwe utang nang koperasi gak sih? Kaya kula ada enggak? Ada. Oh, berarti memang harus tahu lebih detail dan lebih jelas tentang informasi ini ya. Oke. Tadi di pidatonya Pak PJ Wali Kota kan mengatakan gitu, bahkan sampai ini urusan simpan pinjam itu kadang-kala yang mau pinjam siapa aja ditawar-tawarkan. Betul. Pak Wali itu ditawarin pinjam loh tadi. Pak Wali kalau rakersa saya pinjam biar saya, tapi yang nyaur tetap Pak Wali. Wes pokoknya duwe utang nggak usah pakai wong, nggak usah malu, Jumat itu juga punya utang, lebih-lebih utang ke koperasi. Pokoknya pantunnya satu. Ya, siang-siang membeli kopat. Cakep. Gak duwe utang, gak semangat bro. Wah, gitu dong. Iya, kita ke Mbak Nora dulu ya. Kita ke Mbak Nora and Friends, silakan jangan kemana-mana di Bincang hari ini, silakan. Yuk. Dalam rindu
Jakarta selalu menawarkan sesuatu yang istimewa bagi kita semua. Salah satunya adalah melalui kegiatan berkoperasi. Bagaimana membuat koperasi kita menjadi lebih modern. Bagaimana mengajak teman-teman milenial ini untuk berkoperasi. Saatnya sekarang milenial kalau butuh dana dan sebagainya, jangan ke pinjol gitu ya. Betul. Kalau misalnya ke pinjol yang taat, yang membayarnya gampang dan sebagainya sih kadang-kala membuat orang tidak punya problem. Takutnya kalau punya problem gitu ya, itu yang monggo silakan dengan cara berkoperasi. Betul. Kalau tertib mah nggak apa-apa aja ya nggak Dim? Iya. Panjenengan kan koperasi Kalau juga. Kalau nggak tertib aib kita kemana-mana Besti. Nanti ada berita gitu. Ternyata Iya, kenapa dengan nanti diri jadi kita Mbak karena Indah- pinjol. Mbak Indah jadi tahu dong utangku berapa gitu. Gitu ya? Nanti Pak Arya Saloka jadi tahu dong utangnya Mbak Indah berapa. Siapa ngerti malah dilunasi kan Pak Arya. Nah ini ngomong-ngomong tadi di awal kan di Matejo udah tanya pada Pak Toto. Iya. Untuk semangat kita setelah pandemi kemarin bagaimana ternyata memang harus ada trik-trik khusus yaitu berkoperasi secara modern. Bahkan sasaran kita ke teman-teman milenial hebat berkoperasi modern begitu. Nah kita pengen tanya ya Pak. Untuk sampai saat ini Iya. sebetulnya bagaimana ini kesiapan masyarakat sendiri menghadapi era digitalisasi koperasi? Apakah sudah siap Pak Toto menurut pandangan Pak Toto menika? Nggih, sampun kathah ingkang digital Pak Toto dari 350 tadi. Jadi tak jawab mengenai Mas Tejo dulu. Ya. Pertanyaannya apakah harus siap? Nah, artinya ini adalah sebuah keniscayaan. Oke. Ya memang kudu siap, gitu. Mau siap tidak siap harus siap. Jadi koperasi modern adalah sebuah keniscayaan, gitu kan ya? Ya. Tadi kalau kita tidak mau tinggal kandas, ya harus tinggal landas, harus mau bertransformasi. Transformasi menjadi koperasi modern. Karena apa? Orang lain atau kok apapun itu sekarang berlomba-lomba bagaimana menarik kaum milenial. Ya. Nah, gitu kan ya. Sehingga koperasi harus cantut waliwondo bagaimana koperasi itu bisa menjadi daya tarik kaum milenial. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, salah 7 nih. Kan ada salah 1, salah 2, 3 Ya, gitu. ini 7. Ya, salah 7 di antaranya bahwa anak muda itu kan biasanya berhubungan dengan IT ya. Iya. Betul. Bagaimana koperasi itu bisa beradaptasi yang sifatnya manual, semuanya harus terdigitalisasi. Oke. Yang ketika berbicara digitalisasi itu biasanya berbicara dengan anak muda ya, Ya. milenial. Wah, Ya. seneng pakai Gadget, smartphone dan sebagainya, iya. gadget seperti itu serba mudah. Ya. Gitu. Jadi supaya yang sifatnya lemot dan sebagainya mulai ditinggalkan seperti itu. Sehingga arep menjadi anak muda milenial itu ya harus seperti itu. Tidak saja dari sisi pelayanannya, tapi dari sisi pengelolaannya. Oke. Dari sisi usahanya. Oke. Gitu kan ya? Ya. Misalnya kalau misalnya gini ya, tadi ingat tidak tadi Pak PJ Wali Kota itu atur pangandikan. Sekarang bagaimana kalau koperasi ini bisa usahanya adalah jasa nih. Ya. Jasa misalnya ada WO, wedding organizer itu bisa menjadi koperasi gitu ya. Oke. Para MOA apa itu? Ya. Make up artis. Iya, MOA. make up artis itu sekarang bisa menjadi anggota koperasi. Iya. Gitu Tadi ya. IO juga ada. Jadi IO juga seperti itu. Jadi koperasi tidak sekedar simpan pinjam tapi menghimpun itu. Oke. Gitu. Ya. Jadi komunitas-komunitas itu sebetulnya bisa mendirikan koperasi dengan badan usaha yang kemudian diatur dan ada bisnis-bisnis yang memang harus dijalankan gitu ya. Kalau kemudian dengan pihak luar ya tertib dengan OJK dong gitu kalau simpan pinjamnya indah ya. Dengar nggak kasus pinjol nih ya? Ya. Kalau melihat data, pinjol itu banyak yang bermasalah itu anak-anak muda mahasiswa loh. Oke. Ini sebuah challenge bagaimana koperasi itu menarik perhatian mereka. Oke. Dan ternyata anak-anak muda itu ternyata mereka terapin pinjol tidak sekedar untuk konsumsi ternyata. Iya, tapi karena sekarang banyak startup. Iya, buat usaha. Gitu kan, berusaha ternyata gitu. Karena anak muda itu tidak mau ribet nih. Udah pinjol itu langsung turun ya. Bagaimana koperasi itu biar tidak ribet. Tapi ingat bahwa
tidak ribet bukan diartikan itu terbelit-belit enggak. Ya. Syarat-syarat ketentuan berlaku gitu ya Bu Maya. Oh baik, ada syarat dan ketentuan berlaku, tidak membuat susah tapi semuanya punya asas manfaat yang luar biasa. Dan kadang mereka tergoda oleh iklan-iklan di medsos itu loh yang membuat cepat menggoda mereka teman-teman milenial ini untuk kita sadarkan gitu. Berapa nomor HP-mu? Ya. Sudah berapa lama? Ya kan gitu kan. Jadi ya benar tadi karena kita kan gitu ya, sekarang seakan-akan dunia ada dalam genggaman, semua masuk informasi di situ, mau nggak mau ya koperasi harus begitu juga gitu istilahnya Pak Toto. Jadi ini sekaligus tantangan bagi koperasi ya untuk bisa menjawab itu semua gitu, memudahkan teman-teman kita untuk berkoperasi dan kemudian ini bermanfaat untuk usaha dan sebagainya. Bu Maya, kita sekarang Bu Maya ya Mas ya? Betul. Oke. Baik, Bu Maya atas kesadaran ini, jadi artinya tadi adanya undang-undang sampun. Kemudian bagaimana teman-teman dinas juga untuk menarik supaya teman-teman milenial ini juga berkoperasi. Sudah jelas sih aturannya dan sebagainya. Apa peran OJK dalam hal ini Bu? Ya baik Mbak. Jadi mungkin saya sampaikan lagi seperti yang tadi ya. Bahwa OJK dalam hal ini menjadi pihak yang menerima gitu ya, menerima pengalihan gitu ya. Koperasi simpan pinjam yang memang sudah menetapkan untuk terus melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah tentu kaitannya dengan hal ini OJK perlu mempersiapkan ketentuan terkait dengan aspek pengaturannya mengenai yang terutama terhadap aspek kelembagaan atau entry regulation ya. Di mana entry regulation ini kan merupakan satu proses perizinan ya, termasuk pengaturan di dalamnya terkait dengan konsekuensi dalam hal nantinya badan usaha koperasi ini tidak memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi lembaga jasa keuangan. Ini juga akan kami atur. Ya, jadi tidak serta-merta nanti semua diberi izin. Semua koperasi yang menyatakan tadi self declare melakukan open loop. Nah, nanti akan kami beri izin. Seperti itu. Mengapa demikian? Sehingga aspek kelembagaan ini atau entry regulation ini kan sangat memiliki peran penting ya untuk benar-benar memastikan nanti keberlangsungan usaha dari lembaga jasa keuangan yang akan kami berikan izin. Jangan sampai kalau bahasa kita sekarang gini ya Mas Dim, koyo berkoperasi dan sebagainya, tapi ternyata kelembagaannya hancur, belum tertata, tiba-tiba nanti macet gitu ya. Supaya mengantisipasi hal itu ya Bu Maya. Sehingga proses perizinan ini yang merupakan tahap penyaringan pertama gitu kan bagi OJK untuk benar-benar memastikan mana-mana saja nih pelaku usaha di sektor jasa keuangan yang memang mampu dan nanti dapat eksis terus untuk memasuki sistem keuangan di Indonesia. Bila mana aja ada yang memang di tengah jalan punya masalah, ini OJK berperan apa Bu Maya? Setelah berizin atau sudah berizin? Otomatis nanti kami kan selaku regulator yang juga melakukan pembinaan dan pengawasan, kami juga akan melakukan pembinaan. Dan tentunya ada tahapan-tahapan pembinaan juga kan yang dikaitkan dengan pengawasan kami. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika misalnya pembinaan kami ini tidak membawa hasil, akan sampai di tahap terakhir gitu pencabutan izin usaha. Tutup ternyata. Raiso dibenake meneh, lembeling wis kaya Dimas Tejo. Ngeyel di kandane tutup gitu. Pokoknya. Jadi orang open lu tadi open no close pokoknya. Oke, baiklah. Jadi memang ada sampai tahap ke sana ya Bu Maya ya. Oke, untuk itu kita mesti konfirmasi ke Pak Iskandar berarti. Jangan sampai ada yang seperti ini ya Pak. Artinya memang kita mendirikan sesuatu itu untuk keberlangsungan bersama dan pasti dalam jangka waktu yang panjang. Bukan hanya itu tadi anget-angetan, koyo bikin-bikin. Kemudian tapi di tengah jalan ternyata semaput gitu atau bahkan bubar, dicabut izinnya. Apa yang Dekopinda lakukan supaya koperasi ini semuanya eksis, survive gitu Pak? Jadi gini Bu, tadi disinggung masalah milenial. Bagaimana supaya milenial itu tertarik kepada koperasi. Kami dengan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM setiap tahun menyelenggarakan lomba tangkas terampil koperasi. Lomba tangkas terampil koperasi. Menapa menika Pak Iskandar? Itu diikuti mulai dari anak-anak SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi. Nah di situ dilombakan bagaimana mereka memahami tentang koperasi. Juga diadakan lomba tentang dialog koperasi.
Oh gitu. Jadi anak-anak muda itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi paham enggak tentang koperasi. Oke. Kemudian di harapannya ke depan seperti sampaikan Pak Toto tadi, kita harus menjadi koperasi modern. Karena di era industrialisasi 4.0, mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi harus menjadi koperasi modern. Maka pemerintah mengeluarkan SE nomor 15 tahun 2020 tentang koperasi modern. Modern tidak meliputi di bidang usaha, di bidang keuangan, dan di bidang kelembagaan. Itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian kaitannya yang disampaikan oleh Ibu dari OJK tadi, maka di dalam perizinan koperasi simpan pinjam, maka banyak sekali aturannya. Saya sebutkan saja diantaranya, 1 harus mempunyai izin usaha, 2 harus mempunyai program kerja selama 3 tahun. 3 tahun. 3 harus mempunyai administrasi dan masalah pendataan. Ini yang paling perhatikan hal yang baru. Pengurus koperasi, 1 tidak mempunyai kredit macet. Kedua, pengurus koperasi tidak terlibat dalam tindak pidana keuangan. Yang ketiga, pengurus koperasi tidak terlibat kepada suatu tindakan kepailitan yang sudah ditetapkan mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan. Dan yang baru lagi, ini hal yang baru, pengurus koperasi harus mempunyai sertifikasi kelayakan dengan kepatutan. Harus bersertifikat dan kepatutan dari menteri, gubernur maupun bupati wali kota. Dan yang masih banyak, salah satunya pengurus koperasi harus mempunyai sertifikasi pendidikan koperasi. Nah, dengan hal yang ini diharapkan koperasi akan berjalan baik. Ada berapa tahapan disampaikan oleh Bu dari OJK. Kalau koperasi menyimpang, yang pertama itu teguran tertulis. Yang kedua itu penurunan derajat tingkat kesehatan. Yang ketiga penurunan atau bahasa kasarnya penghentian pengurus. Ya, keempat kalau tidak penghentian sementara koperasi, kalau sudah tidak bisa ditolong lagi baru ditutup. Kalau tadi penghentian pengurus berarti ada pengurus pengganti? Ya, karena dia sudah tidak memenuhi persyaratan pengelolaan koperasi. Itu tadi. Tapi Aji nyuwun perso, Pak Iskandar. Terus misalnya kita bicara keuntungan ini dengan adanya Undang-Undang P2SK ini. Nah, itu keuntungan apa yang dilihat dan diterapkannya Undang-Undang P2SK bagi teman-teman koperasi? Jadi begini, Pak. Ada yang namanya USP, Unit Simpan Pinjam Koperasi, itu pengawasannya pada Pak Toto. Sedangkan untuk koperasi open loop itu pengawasannya kepada OJK. Nah, dengan ketentuan Ibu diharapkan koperasi berjalan sesuai dengan tujuan koperasi. Tujuan koperasi itu ada mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ingat, mensejahterakan anggota pada khususnya. Ya benefitnya ya sejahtera itu, katanya Pak. Dan yang tidak kalah pentingnya, anggota koperasi itu pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi sebagai pemilik, dia harus memanfaatkan pelayanan yang ada di koperasi. Maju mundurnya, tegak runtuhnya koperasi tergantung dari pelayanan dan pemanfaatan dari anggota. Seperti Mas Dimas ini
termasuk anggota koperasi yang baik karena memanfaatkan pelayanan yang ada di koperasi. Oh, semakin betul, memanfaatkan itu semakin pinjaman baik. Itu mesti ke koperasi, Mbak, jujur, betul-betul. Berarti ini yang dirasakan di Kopinda dengan diterapkannya Undang-Undang P2SK ini sangat bermanfaat ya Pak SD. Gerakan koperasi sangat mendukung hal tersebut. Oke. Koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Sektor real, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran. Sektor keuangan, koperasi simpan pinjam, konvensional atau syariah. Prinsip koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemandirian. Pendidikan perkoperasian. Kerjasama atau kemitraan. Keuntungan anggota koperasi. 1. Alternatif investasi di luar bank atau bentuk investasi lain. 2. Mendapatkan ISHU, THR, santunan sosial, biaya pendidikan. 3. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan usaha koperasi. 4. Perluasan jaringan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada undang-undang ini, bagi masyarakat dimudahkan dengan hanya membutuhkan 9 orang sudah dapat membentuk koperasi primer dan rapat anggota dapat dihadiri secara daring. Selain itu, koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Apabila koperasi menjalankan prinsip syariah, maka diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah agar jalannya koperasi sesuai dengan prinsip syariah. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 mengatur tentang pengesahan Badan Hukum Koperasi. Wewenang mengesahkan Badan Hukum Koperasi berada di Kementerian Hukum dan HAM. Pengesahan meliputi pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Pengajuan akta pendirian perubahan anggaran dasar melalui notaris pembuat akta koperasi NPAK, kemudian mengajukan pengesahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melalui sistem administrasi Badan Hukum. Koperasi modern. Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik. Good corporative governance, memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap perubahan. Ciri-ciri koperasi modern. Koperasi yang sudah menjalankan kegiatannya berbasis teknologi informasi. Orientasi usahanya berbasis model bisnis, misalnya dengan pendekatan hulu hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak inklusif, closed loop. Sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel. 3 pilar koperasi modern. Pilar kelembagaan. Kelembagaan koperasi modern meliputi manajemen yang profesional, rekrutmen anggota secara digital, daftar anggota yang berbasis elektronik, serta pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT secara online. Pilar usaha.
Pilar usaha koperasi modern meliputi orientasi usaha berbasis model bisnis hulu hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak inklusif closed loop, pelayanan anggota secara digital, memiliki website inklusif terhadap promosi ekonomi anggota PIA. Pilar keuangan. Pilar keuangan koperasi modern meliputi standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, dan laporan keuangan secara digital. 7 kriteria indikator koperasi modern. Terhubung dengan off-taker, adopsi teknologi atau inovasi, akses terhadap sumber pembiayaan, skala industri kapasitas produksi besar, sinergi antar pihak atau berbasis ekosistem, profesionalisme tata kelola dan manajemen, berbasis anggota dan nilai tambah yang tinggi. Terus putih Pak Toto, tadi kan kalau dari persyaratannya sebagai pengurus koperasi kan tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Artinya kalau itu untuk milenial, sekarang ini targetnya milenial mendirikan koperasi atau milenial berkoperasi dulu ikut sebagai anggota koperasi. Karena kan tadi kan tidak boleh pilot, kemudian tidak boleh apa Pak tadi, macam-macam ya, termasuk ada sertifikasi gitu. Terus putih Pak. Tadi di awal Pak Toto juga ngendiko, teman-teman mungkin wedding organizer atau muat tuh bisa juga ikut bergabung menjadi anggota koperasi atau mendirikan koperasi di sini perlu kita tekankan Bapak. Menyulitkan milenial nggak toh Pak dengan syarat-syarat yang seperti itu? Bentar, satu persatu kupas dulu. Oke. Ya. Dengan koperasi yang kota 350 ini, pemerintah kota mengambil kebijakan tidak akan berbicara kuantiti jumlah koperasinya. Tapi bagaimana orang-orang termasuk milenial tadi itu bisa bergabung masuk menjadi anggota koperasi. Oh, jadi anggota ya Pak ya? Anggota koperasi. Jadi karena koperasi ini sebenarnya melalui mekanisme loh pembentukannya. Seakan-akan mudah, tetapi syarat-syarat harus dipenuhi juga. Sekarang kan untuk mendirikan koperasi primer itu kan mudah. Dulu 20, sekarang 9. Seperti itu. Namun harus pakai mekanisme dong seperti itu. Harus pakai sosialisasi, kemudian dari dinas turun ke bawah untuk daripada bentuk langsung bubar, lebih baik kan dipersiapkan. Gabung dulu aja. Gabung dulu aja. Supaya bisa sinau ya Pak. Bisa mewarnai koperasi yang ada. Itu. Kami harap itu ada suatu mix. Karena gini, ada fenomena nih seperti itu. Bahwa anak milenial senangnya udah sujud ya. Serba cepat. Udah sujud, oke. Sujud itu benar. itu bahasa Inggrisnya. Maunya cepat tapi ternyata belum benar gitu ya. Jadi taruhlah 350 koperasi yang ada itu rata-rata dipegang oleh pasca milenial. Pasca milenial kalau kita menggunakan metode pendidikan adalah andragoge, pendewasaan orang dewasa. Mereka itu punya pengalaman yang luar harus kita akui. Itu. Tapi harus di-make dengan anak-anak muda nih. Jadi dari sisi pengurus ya, taruhlah berbicara angka 10. Yang 5 yang senior, yang 5 muda. Ada regenerasi je Pak J. Iya betul. Jadi yang pasca milenial harus legowo nih. Karena banyak yang gegeng, wah aku ya tetap gitu. Tidak mau digantikan yang muda. Betul. Ada juga loh seperti itu, benar Bapak. Tapi nyangkut eksistensi. Eksistensi dan reputasi. Tapi Pak Toto terkait yang tadi Bapak ngendiko sosialisasi. Ini misalnya nih kita nih anggota atau mungkin memang menjadi petugas koperasi. Perlu gak sih kita mendatangi mungkin teman-teman kelompok Karang Taruna di mana-mana kan dusun desa ada tuh. Mungkin ayo mungkin kamu butuh untuk seragam, utang aja ke koperasi dikasih keringanan atau mungkin angsuran yang lebih ringan gitu. Perlu gak sih Pak seperti itu? Yang bermanfaat untuk persatuan Karang Taruna atau kegiatan apa tentang milenial di kampung, di dusun situ gitu. Perlu nggak Pak sosialisasi seperti itu? Itu dia. Itu justru yang harus di-remenset di Mas Tejo nih. Jadi
kita ketika berbicara koperasi itu jangan berbicara langsung simpan pinjamnya. Oke, tapi juga unit usaha yang lain. Gini, banyak koperasi dadaan. Orang ingin menjadi anggota koperasi semata-mata ben untuk utangan. Iya, betul J. Itu ya Pak ya. Bapak kok tentu poin banget tuh ini. Iya memang. Memang loh yang terjadi di masyarakat seperti itu Pak, makanya saya menanyakan gitu loh. Jadi dari anggota biar dapat utangan gitu Pak ya. Itu mindset yang tidak benar itu. Oke. Jadi harusnya menjadi anggota koperasi mestinya itu muncul dari hati. Oh saya akan menjadi koperasi harus untuk aku harus sejahtera. Koperasi kan tujuannya mensejahterakan anggotanya. Oke. Ya, misalnya koperasi itu kan ada jenis-jenis usaha nih. Misalnya koperasi itu kan, misalnya dulu sebuah koperasi itu usahanya hanya simpan pinjam. Ketika akan tambah jenis usahanya, mestinya harus ada aturannya. Harus di PAD dulu ya, biar Pais pinter itu nanti. Nah. Kemudian aku mau bergabung di sini, aku punya komunitas nih, sehingga nanti jenis usahanya nambah nih, bukan ya? Oke. Apa namanya? Diversifikasi ya. Nambah jenis usahanya, jenis usaha ini BO misalnya ya. Yang mua tadi ya misalnya. Ini yang ngelola anak muda nih. Ini kombinasi yang apik sekali ya. Ketika nanti saya misalnya mua ini butuh make up. Itu kan ya, butuh make up yang artinya yang bagus kualitasnya, ya tidak ada modal nih. Ambil dari koperasi. Bisa dibiayai oleh koperasi. Jadi ketika akan pinjam, membesarkan usahanya jelas dong. Itu kan ya, itu yang dimaksud seperti itu. Baik, jadi ini bukan buru-buru kemudian milenial yang belum tahu apa-apa kok tiba-tiba ujuk-ujuk langsung gawe koperasi, Dem. Cuman bagaimana bergabung dengan koperasi dengan berbagai jenis usaha yang banyak sekali tadi. Sekaligus langsung ke tadi Pak Toto. Iya. Habis itu udah pinter bikin sendiri bagaimana koperasi dan sebagainya, besok mengembangkan dengan yang lain gitu ya Pak ya. Oke, baik. Bu Maya, apa catatan yang Ibu bisa sampaikan ke kita? Artinya kehadiran OJK cukup menenteramkan sih sebetulnya bagi masyarakat di luar ya. Ini sepertinya banyak hal yang mau saya sampaikan. Iya, monggo. Ya, saat ini kami memang OJK tengah mempersiapkan rancangan peraturan otoritas jasa keuangan ya yang akan mengatur tentang koperasi di sektor jasa keuangan. Nah, kalau kita bicaranya adalah koperasi modern. Nah, harusnya ini kan mengarah kepada koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan gitu ya. Seperti juga yang kita ketahui bahwa OJK saat ini sudah memberikan perizinan terhadap beberapa sektor gitu ya, sektor yang menjadi pengawasan di OJK ya, sehingga di dalam rancangan peraturan OJK nanti juga itu akan diatur ruang lingkup dari koperasi-koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, antara lain misalnya kegiatan usaha ini menyerupai atau mirip gitu ya dengan kegiatan sebagai bank pembiayaan rakyat atau sekarang mungkin sebutnya bank perekonomian rakyat gitu ya dengan Undang-Undang P2SK. Kemudian juga bisa saja koperasi itu melakukan kegiatan layanan urun dana. Nah, berbasis teknologi informasi atau mungkin yang lebih mudah disebutnya security cross funding. Nah, seperti itu juga ada kegiatan perasuransian, kemudian juga lembaga penjamin, perusahaan pembiayaan, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ya, atau fintech peer-to-peer lending gitu ya. Dan juga ada perusahaan pegadaian dan LKM. Nah, nanti masing-masing koperasi ini kan bisa melihat atau menilai gitu. Sebenarnya kegiatan usaha kami ini lebih mirip kegiatan usaha yang apa gitu yang seperti tadi nih, ya. Gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya juga dari timeline gitu ya, timeline yang diberikan oleh Undang-Undang P2SK sendiri ini kan sebetulnya ada waktu yang harus dipenuhi targetnya. Seperti itu. Jadi kami OJK juga tengah mempercepat gitu ya persiapan untuk bisa segera menerbitkan peraturan OJK tentang koperasi di sektor jasa keuangan gitu. Karena nanti juga akan menjadi ini sendiri ya Pak Toto ya mungkin ya waktu yang harus dipenuhi ya. Karena ada batas waktu terakhir bagi Dinas Koperasi UKM ini harus menyerahkan gitu ya. Menyerahkan daftar-daftar koperasi yang menurut hasil penilaian itu telah memenuhi kriteria untuk dapat berproses perizinannya di OJK gitu. Dan harapan kami juga pada saat menyerahkan daftar ini juga sudah dilengkapi juga dengan dokumen administratif yang diatur sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing sektor yang akan dipilihnya nanti gitu. Karena kami OJK juga memiliki banyak sekali peraturan OJK ya sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing seperti itu. Baik. Jadi semakin nanti banyak yang direkomendasikan oleh Dinas Pak Toto untuk bisa menjadi koperasi modern dan sebagainya lengkap dengan semua persyaratan. Nanti OJK tinggal
checklist ini. Tapi kami juga di situ ada sebenarnya gitu ya, diberikan batas waktu juga, paling lama 1 tahun. Kami diupayakan bisa berproses gitu ya, dengan perizinannya paling lambat 1 tahun untuk benar-benar memilih dan memastikan koperasi simpan pinjam mana nih yang bisa kita berikan izin usahanya, apakah sebagai lembaga keuangan mikro ataukah sebagai pegadaian seperti itu. Tenggat waktunya 1 tahun ya Bu ya? Jadi di 12 Januari 2026 mudah-mudahan sudah bisa selesai semua. Semoga bisa terrealisasi ya Bu Jaya. Amin, mudah-mudahan begitu. Pak Toto tadi koperasi yang modern di Kota Jogja 12 nih atau berapa Pak Toto? Pakai mic Pak, non sewu. Ya. Sampai lupa kalau lagi syuting Pak Toto. Jadi adanya kota itu adalah ada 2 koperasi yang mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi UKM. Ya. Koperkasa. Jadi ini salah 2 nih ya. Salah 2. Ya. Rintisan koperasi modern. Yang sudah sejak awal dicanangkan karena sampai tahun 2024 ini ke depan itu pemerintah itu mentargetkan terbentuk 500 koperasi modern. Sampai 2024. Kota Yogyakarta sudah memberi kontribusi rintisan. Nanti kita push biar nanti tidak rintisannya hilang. Koperasi modern. Ini kita ada 7 rintisan koperasi modern. 7 rintisan koperasi modern. Ini rata-rata mengikuti ini. Ya. Yang ikut di sini ya. Ya. Virus kebaikan ini. Virus koperasi modern. Ya. Virus koperasi modern biar ditularkan. Ini. Ya. Penyakit positif ini harus ditularkan. Virus yang positif ya, virus baik. Harus ditularkan. Baik. Pak Iskandar, bagaimana cara menyemangati juga teman-teman koperasi ya Pak, supaya mereka berlomba-lomba. Bapak tadi sebetulnya sudah katakan ada lomba juga sih ya yang sudah diselenggarakan begitu. Tapi bagaimana mereka berkompetisi untuk menjadi terbaik dari yang baik, ini kan perlu dilakukan ya. Seperti halnya yang sekarang dilakukan Pak Toto adalah menularkan virus kebaikan kaitannya dengan koperasi modern. Apa yang dilakukan di Kopinda? Jadi sebenarnya begini Bu, banyak anggota koperasi itu belum memahami apa yang disebut nilai, prinsip, dan kaidah koperasi. Nilai, prinsip, dan kaidah. Salah satu prinsip koperasi untuk memajukan koperasi itu adalah pendidikan koperasi. Pendidikan dan koperasi. Ketika pembagian SHU, itu kan ada berapa persen untuk anggota, berapa persen untuk cadangan, ada dana berapa persen untuk pendidikan. SHU itu sisa hasil usaha tim. Jangan sampai SHU mesti mangkat SHU nih Mbak Dak Orayan. Banyak yang tidak paham SHU itu dipleset ke sisa hasil unretan. Itu jangan. Yang penting buatan sisa hasil unak-unuk loh Pak gitu. Ujas-ujas kata Pak. Nah, di situ diadakan pendidikan seperti sampaikan Pak Toto, jangan sampai anggota koperasi itu kalau ke koperasi pikirannya mau ngarep golek utang. Tapi kebanyakan di lingkungan saya tuh ngerti ini mau ngono kuwi lho Pak. Jadi taunya tuh koperasi itu tempat simpan pinjam aja. Gitu makanya tadi saya nyuwun perso sama Pak Toto toh. Sehingga nyebrak ya. Nggih Pak. Banyak istilah bahwa di koperasi itu udah menjadi guru Pak. Guru itu apa? Gaweane utang ra wis-wis. Jadi singkatan guru gaweane utang ra wis-wis. Ping 10, ping 7 nganyarke. Nah, itu jangan sampai kita mendidik supaya betul-betul tertib. Kalau begitu Pak Iskandar juga guru dong. Patut digugu dan ditiru. Alhamdulillah. Nah, itulah jadi kembali bahwa untuk itu supaya koperasi setiap tahun mengadakan pendidikan. Karena rata-rata nyuwun pangapunten seperti disampaikan anggota koperasi kita itu rata-rata sudah nyuwun pangapunten umurnya 50. 50 itu artinya di atas sek, artinya di atas over sek. Artinya di atas 50. Banyak yang itulah anak-anak generasi milenial ini disadarkan. Saya kira itu Bu, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Pak Iskandar, Bu Maya, Pak Toto sudah ada di tempat ini. 1 jam kita bicara soal koperasi.
Mestinya acara-acara yang seperti ini, diskusi seperti ini perlu kita sampaikan terus untuk anak-anak muda kita. Supaya tadi rancangan dari Pak Toto, Pak PJ Wali Kota ini bisa benar-benar terlaksananya Pak. Apa yang Bapak mau sampaikan di akhir acara? Satu kalimat Pak Iskandar. Saya izinkanlah niru Mas Dimas. Boleh Pak. Berpantun. Cakep, boleh Bapak. Ya, cakep, kita bilang cakep ya. Oke. Cakep. Kok saya tadi? Sepur cepat disebut ekspres. Cakep. Membawa penumpang ke Surabaya. Cakep. Koperasi Jogja semoga sukses. Cakep. Menjadikan anggota sejahtera. Yeay, amin. Bu Maya. Juga ada pantun buat Pak Iskandar. Ya, ke pasar membeli kelapa. Pak Iskandar maju bersama di Kopinda. Atur nuwun. Oke, moga Bu Maya, apa yang mau disampaikan akhir acara? Mungkin harapan kami OJK ya setelah bincang-bincang ini lebih bisa ini ya Pak Toto ya, maksudnya arahnya seperti apa sih dalam rangka proses pengalihan dari koperasi simpan pinjam yang berkegiatan di sektor jasa keuangan, supaya timeline waktu yang sudah ditentukan ini bisa kita penuhi bersama-sama antara OJK dan Dinas Koperasi. Semoga semangat Bu Maya dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak Kadis monggo. Satu kata ya. Karena ini temanya milenial. Saya ingin satu katanya adalah, mohon maaf Bu, Maya. Ya. Mari agawe Yogya asik. Oh. Oke deh, mari agawe Yogya asik. Apa ciri khas masing-masing ya. Enggak usah ya. Oke, kita berdoa aja ya. Oke, baiklah. Ini artinya kita harus pamitan dulu dari acara kita pada hari ini. Matur nuwun sekali lagi untuk Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta sudah menyelenggarakan acara ini. Sukses untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri dengan baik acara pada hari ini. Nanti masih banyak acara yang lain loh, Dim, di sini ya, di Taman Pintar karena 2 hari. Tapi yang pasti Anda selalu menyimak Jogja TV Tradisi Tiada Henti karena informasinya juga bisa selalu Anda klik gitu ya di official YouTube kami. Oke, iya, dan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta kepercayaan kepada Jogja TV sehingga acara kita bincang hari ini bisa terselenggara. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya untuk acara kita hari ini. Iya, dan pokoknya satu pantun saya, kalau pakai sendal harus kanan kiri. Kalau kaum milenial saatnya kita mari berkoperasi. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi sosok guru. Artinya bagaimana wujud kebaikan ini kita tularkan ya. Kalau kita belum berkoperasi, kita daftar ya menjadi anggota koperasi, terutama untuk teman-teman milenial. Karena di sana Anda bisa belajar bagaimana berkoperasi dengan baik. Betul. Dan ada beberapa ketentuan yang harus Anda ikuti. OJK dalam hal ini siap untuk membantu penjaringan juga. Kalau memang ini ada urusannya dengan simpan pinjam untuk yang di luar keanggotaan. Saya Indah Ardina. Saya Dimas Tejo. Ojo isen, ojo malu, ojo takut. Kalau pengen hidup sejahtera harus bersama koperasi. Kita ketemu bincang hari dan waktu dan salam Indonesia. Terima kasih. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Lalu biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Oh, memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu.
Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu? Maka izinkan aku mencintaimu, lalu biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Oh, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika aku mencintaimu, lalu biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Sayang